Salam, selamat berjumpa lagi Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Pada saat ini kita bersama-sama akan membangun ibadah dalam pemahaman Alkitab yang nanti secara utuh akan dilayani oleh Bapak Pendeta Chandra. Dan marilah Bapak, Ibu, Saudara, kita mempersiapkan hati, pikiran, dan ruangan kita di rumah masing-masing untuk kita masuk di dalam ibadah ini. Mari kita awali pemahaman Alkitab ini dengan kita lakukan di dalam nama Bapa Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Penolong kita semua. Kasih karunia dan damai sejahtera ada pada kita semua. Amin. Kita bersama-sama kita sambut satu pujian dari KPJ 144. Kita nyanyikan bait yang pertama dan keempat, Yen Nunggilan Gusti. Marilah sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan, kita menyatukan hati, kita masuk di dalam doa. Allah yang Maha Kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam seluruh aktivitas kami. Tuhan, di kesempatan ini kami ingin lebih mendalami akan firman dan kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menuntun kami, memberikan pencerahan kepada kami. Terlebih-lebih Tuhan memberikan hikmat untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman yang hendak kami baca dan kami pergumulkan saat ini. Tuhan, berikan hikmat dan pertolongan kepada Bapak Pendeta Chandra yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya semuanya ini boleh kami mengerti dan kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan semuanya kepada-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan kita pada saat ini terambil dari Yosua 3 ayat 1 sampai dengan 17. Yosua 3 ayat 1 sampai dengan 17. Menyeberangi Sungai Yordan.
Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sistim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu, demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lalu kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sudah kaki para imam pengangkat rabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Berbahagialah kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan,
memelihara di dalam kehidupan sehari-hari, terlebih-lebih melaksanakan firman Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Amin. Kami serahkan Pak Pendeta untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, terima kasih untuk Pak Bagio karena sudah membuka ibadah kita, yaitu ibadah PA pada saat ini, dan juga sudah dibacakan perikop yang malam hari ini kita bersama-sama akan memahami. Kita belajar merenungi maksud Tuhan di dalam kisah Yosua ini. Nah, sebagai dasar kita, Bapak, jadi kita bersama-sama akan belajar bersama. Nah, dasar kita pada saat ini untuk memahami maksud Yosua 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-17. Nah, di sini kita bisa melihat pertama kali bahwa gambaran secara umumnya yaitu sebagai dasar agar kita bersama-sama mampu untuk mendalami dari sisi kesetiaan dan ketaatan. Nah, Yosua adalah salah satu pemimpin Israel. Arti Yosua sendiri, yaitu Yosua berarti Tuhan menyelamatkan. Nah, di dalam gambaran ini Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita memahami umat pilihan Allah, yaitu kita bisa melihat bangsa Israel ini. Apa yang mereka lakukan? Ketika mereka menyadari bahwa Tuhan menyertai mereka. Nah, di dalam bacaan kita, di situ kesetiaan dan ketaatan sangat ditonjolkan. Kesetiaan di dalam segala sesuatu, keutuhan di dalam memahami karya Tuhan terhadap manusia. Nah, bagian ini juga ingin menegaskan bahwa Israel mendapatkan kembali kemurahan Tuhan melalui perjalanan mereka. Dari bacaan tadi, di situ ada gambaran bahwa bangsa Israel dalam perjalanannya. Nah, secara khusus Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di situ kita tadi bisa melihat bagaimana kesetiaan bangsa Israel ketika ada di dalam karya keselamatan Tuhan. Kalau misalnya tadi kita sempat membaca dari bagian Alkitab, dari perikop kita pada ayat 3 dan yang keempat. Nah, di situ dikatakan, dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Israel Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu dahului. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, begitu pun juga dengan Pak Bagio saat ini. Kita bisa melihat dari bagian ini tadi, perikop ini, di situ ingin menjelaskan adanya pernyataan di mana ketika kita mengikut Tuhan, ada sesuatu hal yang harus dilakukan
melalui ketaatan kita. Khususnya ketika kita melihat bangsa Israel pada saat itu membawa tabut perjanjian. Nah, di situ ada ketaatan yang dilakukan bangsa Israel untuk tetap taat apa yang menjadi ketentuan, apa yang menjadi perintah melalui Yosua untuk menyelamatkan Israel. Nah, sehingga kita bisa mengibaratkan itu ketika kita ke gereja. Kemudian kita disuruh membawa Alkitab. Nah, kita bisa melihat dari bagian ini bahwa ketika ke gereja mungkin kita bisa saja hanya membawa hati dan pikiran kita. Akan tetapi di situ untuk pelengkap kita memahami karya Tuhan, memahami kehendak Tuhan, ada Alkitab yang kita bawa. Dan itu terkadang kita juga ada, kalau dibilang kadang-kadang atau sering, nah ini saya setuju, itu kadang-kadang ada pendapat seperti ini. Tidak usah membawa Alkitab lah ke gereja, hanya mendengarkan saja. Nah, hal ini kan bisa menunjukkan sebenarnya ketaatan seperti apa yang kita bawa. Kesetiaan apa yang kita tunjukkan. Nah, ini nanti jadi satu pertanyaan juga. Nah, yang kedua, di situ berlanjut ke ayat 5. Ayat 5 yang demikian bunyi firman Tuhan. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Ada satu pernyataan juga yang ingin disampaikan, yaitu kesiapan di dalam mempersiapkan diri. Kalau kita melakukan sesuatu tujuan, kalau kita mau menggapai satu tujuan pun, ada persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Dan bangsa Israel pun juga melakukan hal yang sama. Ada persiapan yang memang harus dinyatakan, harus dilakukan, harus ditaati. Sehingga hal ini bisa menjadi dasar bahwa mengikut Tuhan ada hal yang perlu dilakukan, yaitu tentang kesetiaan, yaitu tentang ketaatan juga. Nah, sehingga dari bacaan perikop ini, fokus yang bersama-sama kita ingin nyatakan atau maksud dari perikop ini ingin juga menyatakan bahwa ketaatan dan kesetiaan itu menjadi hal yang utama di dalam kita memahami karya keselamatan Tuhan di dunia ini. Demikian Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Khususnya pada saat ini Bapak Bagio. Jadi kita bersama-sama memahami bagian ini, yaitu ketika dan agar supaya kita bisa benar-benar taat dan setia kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu, diskusi kita pada malam hari ini, kita bisa benar-benar memahami kesetiaan dan ketaatan dari bangsa Israel untuk kehidupan kita yang saat ini, sehingga tetap relevan di dalam perjalanan keikutsertaan kita di dalam karya Tuhan di dunia ini. Nah, monggo. Jadi Pak Bagio, mungkin ada cerita, ada sedikit pengalaman atau pertanyaan yang kita bersama-sama akan merenungkan. Kita bersama-sama akan belajar. Sehingga firman Tuhan, karya Tuhan, kehendak Tuhan bisa tetap kita jaga. Tetap kita menyatakan kesetiaan dengan utuh bersama-sama dengannya.
Terima kasih. Ya, saya pribadi pun merasakan bahwa selama ini di masa pandemi yang kita sudah masuk bulan yang ke-6, ini kita merasakan begitu kekhawatiran akan kesehatan, kelesuan iman percaya kami, dan di saat-saat kami merasakan ini tentunya juga menurunkan semangat kami di dalam kami beribadah. Ini saya rasakan di saat-saat dulu, saat ibadah itu masih berlangsung di gereja, kita bisa saling menyemangati dengan teman-teman, bisa bertemu di gereja, demikian juga kita antar anak-anak kita sekolah minggu, kita bersama-sama ikut merasakan dan ikut saling menguatkan, dan itu menjadi semangat bagi kita untuk membangun ibadah. Demikian juga ibadah di blog, tiap rebuan kita bisa semangat, karena para Adi Yoswa itu bisa memberikan semangat kita untuk berhimpun, bersekutu. Tetapi dengan adanya pandemi ini, semangat itu menurun drastis sekali. Sehingga kita merasakan tidak ada lagi emosional untuk kita bersama-sama melakukan ibadah, melakukan kegiatan-kegiatan kerohanian kita yang kita alami hari demi hari ini semakin menurun. Demikian juga di dalam persekutuan kami juga merasakan dari beberapa indikator yang bisa kita rasakan, banyak juga teman-teman yang juga semangatnya mengendor. Nah, ini pertanyaan kita, bagaimana seharusnya kita merawat, menyemangati diri kita, agar kita ini tetap taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Itu, Pak. Nggih. Jadi memang kalau misalnya kita lihat pada zaman sekarang, itu tidak hanya kita mungkin, Pak. Jadi beberapa teman kita di jemaat-jemaat lain pun juga mengalami hal yang sama. Dan hal ini pun kita bisa melihat dari bagian kitab ini juga. Yang mungkin pada saat itu kita melihatnya dari sisi sosiohistorisnya, bangsa Israel pun juga mengalami hal yang sama. Dan yang kita bicarakan pada saat ini pun tentunya kita bisa menganggap bahwa ini juga sesuatu yang perlu bersama-sama kita renungkan. Katakanlah kalau tadi panjenengan bilang bahwa sekarang ini kalau ibadah itu tidak ketemu secara langsung. Jarang ibadah itu, atau sampai saat ini belum pernah ibadah untuk konvensional atau kumpul bersama. Virtual. Nah, kita masih melakukan ibadah virtual. Nah, maksud dari kesetiaan itu pun bisa kita arahkan ke sana. Kita bisa mengarahkan bahwa sebenarnya kesetiaan kita itu yang seperti apa sih kesetiaannya. Saya berbicara seperti ini, bahwa kalau misalnya kesetiaan kita dan ketaatan kita itu betul-betul utuh, mungkin atau yang terjadi pada saat ini, Tuhan ingin menyatakan dan ingin juga melihat bahwa kita itu sebenarnya setianya benar-benar utuh atau tidak. Katakanlah kalau misalnya dalam masa pandemi saat ini itu
kita tidak boleh ibadah secara konvensional atau tidak ada pertemuan secara langsung, tetapi itu ibadah online, virtual. Nah, hal ini pun juga bisa menunjukkan sebenarnya seberapa setianya kita kepada Tuhan. Seberapa berharganya atau bagaimana sikap kita di dalam panggilan Tuhan. Atau kalau misalnya kita memiliki sudut pandang lain, jikalau sebelumnya kita itu merasa bahwa haruslah ibadah itu ketemu bersama, haruslah ibadah itu berkumpul bersama. Nah, tetapi dengan kondisi seperti ini, kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita bersama-sama. Nah, ini pun menjadi satu bagian dari kesetiaan itu. Kalau tadi di dalam dasar kita membawa Alkitab ke gereja, kadang-kadang juga merasa malu, berat, atau tidak nyaman. Nah, itu pun bisa kita lihat kembali lagi ke situasi yang pada saat itu orang Israel yang dipimpin oleh Yosua itu membawa tabut perjanjian. Kalau misalnya orang-orang Israel pada saat itu tidak mentaati, istilahnya tidak setia juga, apakah tanah perjanjian itu juga akan didapatkan? Nah, begitu juga dengan saat ini. Saat ini pun kita juga bersama-sama. Kalau misalnya kita ingin samakan juga bisa. Masa-masa pandemi saat ini, ada larangan untuk berkumpul bersama. Kalaupun kumpul-kumpul juga harus ada aturan yang harus ditaati. Nah, hal-hal demikian itu yang sebenarnya ingin juga dikatakan dari bacaan kita saat ini, yang tentunya kita bisa melihat dari kesetiaan dan ketaatan kita. Janganlah kita itu sampai atau nantinya kita melihat ketaatan atau kesetiaan itu dari kaca diri kita sendiri, atau istilahnya itu melihat ketaatan, kesetiaan melalui pemahaman kita tanpa memahami maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Ketika kita memahami ketaatan, kesetiaan itu hanya dari pandangan kita, sudut pandang manusiawi kita, mungkin ketaatan itu hanya sebatas kenyamanan kita. Tetapi kalau kita melihat ketaatan, kesetiaan itu dari sudut pandang panggilan kita, bahwa Tuhan memanggil kita dalam segala sesuatunya, dalam segala hal, apapun yang kita lakukan, kita tetap akan bisa memiliki pikiran yang positif dan menjadikan kesetiaan itu menjadi satu berkat yang utuh. Ketika ada satu permasalahan, ada satu pergumulan, kita tetap bisa bersama-sama berpikir positif. Kita tetap bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Contoh yang mudah, ketika kita ada di masa-masa pandemi saat ini, kita diuji kesetiaan kita. Bagaimana kita bisa ikut ambil bagian di dalam pelayanan kita? Bagaimana kita bisa ikut ambil bagian di dalam panggilan Tuhan? Ibadah
disediakan online atau daring, itu pun adalah sarana untuk menguji, untuk menyatakan apakah kita benar-benar setia. Nah, kita pasti tahu cara yang sederhana sekali. Meskipun itu online, meskipun kita itu tidak bisa ibadah bersama-sama, tetapi kita bisa ikut ambil bagian dalam tugas tanggung jawab dalam panggilan itu, yaitu ikut ibadah online. Jadi tidak harus berkumpul bersama atau alasannya itu tidak marem atau tidak bisa sesuai dengan hati. Nah, jangan melihat itu dari sisi manusianya, tetapi mari kita bisa melihat dari sisi panggilan kita. Kita nyatakan kesetiaan kita sama seperti Tuhan menyatakan kesetiaannya kepada manusia, yaitu Tuhan mengorbankan dirinya, memberikan nyawanya dan menebus dosa-dosa kita. Yang kita bisa melihat bahwa itu adalah pengorbanan yang sangat berharga, yang sangat tidak ternilai harganya. Nah, begitu mungkin untuk saat ini, Bapak Bagio. Jadi kita benar-benar bisa memahami arti kesetiaan. Kita bisa memahami arti ketaatan itu yang menyeluruh. Tidak hanya pemikiran secara manusiawi saja, tetapi kita juga harus memasukkan pemahaman Tuhan, yaitu di dalam panggilan Tuhan terhadap kehidupan kita di dunia ini. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama saat ini kita menyambut dengan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan menyerahkan persembahan kita. Dan persembahan kita akan diiringi dengan kita menyanyi dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 161, bait yang pertama dan yang kedua, Jiwa Raga Kawula. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menyatakan syafaat kita. Kita berkumpul, kita bersatu di dalam doa. Kita ungkapkan keluh kesah dan doa kita, serta rasa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ucapan syukur kami Tuhan, tak henti-hentinya kami ungkapkan hanya kepada tangan kuat kuasa-Mu.
yang memampukan kami dalam perjalanan kehidupan kami. Banyak berbagai macam dinamika, tugas tanggung jawab, pelayanan, dan juga kebutuhan yang kami penuhi. Semua itu karena Tuhan memampukan, menyertai, melawat, dan memimpin, sehingga kehidupan kami dapat bertahan sampai saat ini. Kami mengucap syukur atas segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Pada saat ini bersama-sama kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia, khususnya untuk tim medis, pasien COVID-19, rumah sakit, pemerintah, sosial, dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Kami memohon kuasa-Mu, mujizat-Mu, agar senantiasa memampukan kami dalam perjalanan kehidupan kami, untuk bisa bertahan, untuk tetap senantiasa ada di dalam karya keselamatan Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang dialami bangsa Indonesia kami saat ini, di masa pandemi saat ini, kuasa-Mu akan memampukan menyertai setiap kami, sehingga benar-benar bisa mendapat berkat melalui pandemi ini, bisa menjadikan bangsa Indonesia tetap setia, tetap ada di dalam tangan kuat kuasa Tuhan, dan tetap dapat berkarya sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama kami. Kami memohon ya Tuhan, kuasa-Mu senantiasa menyertai kehidupan kami, memampukan kami, masyarakat Indonesia satu persatu, agar bisa menjalani kehidupan dengan penuh sukacita, seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk setiap masyarakat Indonesia saat ini Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, menjaga, dan tetap memberikan yang terbaik bagi setiap dinamika yang akan kami lewati, sehingga bisa memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami, khususnya untuk keluarga kami Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami, anak-anak kami, teman-teman kami, yang bekerja, yang sekolah, kuliah, mencari pekerjaan. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu mampukan setiap saudara, anak-anak kami untuk tetap bertumbuh dan tetap setia ada di dalam kuasa Tuhan, sehingga bisa memahami situasi kondisi yang saat ini dijalani. Kami memohon ya Tuhan, Tuhan memampukan dan menyertai. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja-Mu di seluruh dunia. Kami memohon Tuhan melawat, membimbing, dan memimpin, sehingga gereja-gereja-Mu di seluruh dunia tetap menjadi berkat, tetap menjadi alat pelebaran kerajaan Tuhan, sehingga mampu menyatakan kuasa Tuhan, kesetiaan Tuhan, sehingga ketaatan kami pun dapat menjadi berkat bagi diri kami pribadi, bagi keluarga kami, terlebih bagi kemuliaan nama Tuhan di dunia ini. Inilah kami Tuhan, kami memohon kuasa-Mu mampukan kami, sehingga kami mampu melakukan tugas tanggung jawab kami dengan penuh sukacita. Dan malah pada saat ini kami juga sudah mempersembahkan Tuhan, kiranya persembahan yang kami kumpulkan bersama ini bisa suci di hadapan Tuhan, dan bisa berguna bagi alat pelebaran Tuhan untuk pelayanan gereja-Mu dan juga pelayanan kami di dunia ini melalui Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Cimomulyo ini. Kami percaya berkat kuasa Tuhan senantiasa menyertai dan memampukan kami, sehingga kami bisa memahami kuasa Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, kami masrahkan setiap pribadi kami, masing-masing keluarga kami, kehidupan kami, tugas tanggung jawab kami ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan,
Kiranya Tuhan yang menuntun, membimbing, dan menyertai. Dan inilah doa kami Tuhan. Doa yang kurang jauh sempurna ini Tuhan, akan kami sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada para murid, yaitu doa Bapa kami yang akan kami nyatakan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah sebelum kita undur dari persekutuan kita pada saat ini, kita bersama-sama akan menyanyi, memuji nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 154. Kita pujikan bait yang pertama saja, Adrenging Tias Kula. Adrenging tias kula maturken panuwun Gusti, paduka ngasihi kula kagungan punika Gusti pisungsung kula sawetahing gesang jiwa lan raga wit kula tandarbe bondo kang pengaji kang langkung prayogi sinaos Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mengambil saat teduh. Kita bersama-sama memohon berkat dari Tuhan. Terimalah berkat Tuhan yang demikian. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih Yesus Kristus di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai, memimpin, membimbing di dalam kehidupan kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita tutup dengan kita menyanyi Kidung Pasamuan Jawi nomor 184, bait 1 saja, syukur akan ditulus. Syukur akan ditulus, syukur Kang Maha Suci,
syukur rahmat kang agung panebus kita. Syukur akan pitulus, syukur kang maha suci, syukur rahmat kang agung panebus kita. Mangka kang ringkih dadya rasa, kang miskin dadya sugih, siye Gusti dadya nyata yakti. Mangka kang ringkih dadya rasa, kang miskin dadya sugih, siye Gusti dadya nyata yakti. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk persekutuan kita pada saat ini, mari kita jaga kesehatan kita tetap setia, dan kita taat akan kuasa Tuhan, akan berkat Tuhan. Oleh karena itu, nyatakanlah kesetiaan dan ketaatan itu melalui hal-hal yang sederhana, yaitu kita tetap ada dalam panggilan Tuhan, dalam ibadah apapun, dalam pelayanan apapun, sehingga kasih karunia Tuhan tetap ada, menyertai, memimpin, dan membimbing kita. Tuhan memberkati.